Kembali lagi dalam program Cerita Muslimah di MGTV dan masih bersama dengan Bunda Hairati. Kita masih membahas tema tentang merasa diri kotor, langkah untuk istiqomah menuju Allah Subhanahu wa taala. Iya Bunda, kita sambung lagi ya. Tadi di segmen sebelumnya kan Bunda sudah memberikan poin-poin seperti apa, jadi tahu loh kalau misalnya kita ternyata merasa masih punya usia yang panjang gitu ya, menunda-nunda tobat kita gitu, itu ternyata bagian loh, itu diri kita kotor gitu ya di situ kan. Bagaimana indikatornya kalau misalnya kita sudah bisa mengingat kematian ada di depan mata kita, sehingga sedikit saja alarm hati kita tuh sudah nyala gitu. Jadi kalau misalnya kita berkata lebih gitu ya, mungkin bisa jadi saya jatuh kepada kesombongan, atau bisa jadi saya jatuh kepada menyakiti orang gitu ya. Itu jadi lebih, alarm hatinya itu lebih nyala gitu ya di situ. Nah sekarang Bunda, ketika orang sudah paham, tahu, mau belajar juga tentang ini, tapi belum bisa menyadari bahwasanya merasa diri kita kotor ataupun suudzon kepada diri kita itu adalah sebagai bentuk penjagaan Allah agar kita tidak terjatuh kepada sifat sombong. Ini kan yang sangat dimurkai ya Bunda gitu. Karena bagaimana kita ketahui syaitan pun diusir dari syurga pada waktu itu adalah karena sifat sombong, dan itu sombong adalah jubahnya Allah gitu kan. Nah ini poinnya seperti apa nih Bunda, ketika orang sudah benar-benar akhirnya mau belajar dan lain sebagainya tapi tetap tidak merasa untuk bisa dirinya kotor, dan paham bahwasanya diri kotor itu adalah bentuk penjagaan Allah untuk tidak menjadi lalai. Seseorang yang hatinya kotor ya, cirinya adalah dia tidak pernah merasa dirinya itu ada kotoran. Kolbunya itu dia nggak merasa kolbunya itu kotor, itu cirinya. Kedua, orang yang hatinya kotor itu dia tidak bisa merasakan langsung di dunia. Kalau kita fisik kita sakit separah-parahnya terus kita meninggal, kita merasakan sakit itu, jasad itu pada saat kita masih hidup. Tetapi kalau yang sakit adalah kolbu kita, kita merasakannya setelah kematian. Makanya orang kadang menganggap remeh, dan dia tidak berjuang untuk bisa belajar tentang gejala-gejala orang yang punya penyakit hati. Orang lebih sibuk kadang mati-matian mempelajari gejala yang sifatnya penyakit fisik. Padahal itu semua ada ilmunya. Dan itu adalah akhlak dalam hati ini yang berbuah kepada perilaku, tindakan, adab gitu ya. Nah, bagaimana mungkin dia bisa mengenali kekotoran dalam hatinya kalau dia tidak belajar ilmunya? Nah, ilmu sendiri, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan kasih paham ilmunya, dan Allah bimbing dia ketemu kotorannya, dan Allah bimbing dia untuk mentaubatinya gitu. Nah, siapa yang Allah kasih ilmu itu yang memang betul-betul dia tuh benar nggak sih mau nggak sih ketemu dengan penyakitnya, dengan kotoran itu, mau nggak sih gitu. Karena itu tadi pertama tidak disadari kalau ada kotoran, kedua efeknya itu setelah kematian sehingga tidak terlalu menarik untuk saat di dunia ini itu menjadi prioritas. Yang ketiga itu menular ya, penyakit kotoran dalam jiwa itu. Kalau kita fisik kan kita ke dokter ya, ke dok, saya dengan segala keluhan, dokter kasih petunjuk, dokter kasih obat dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau yang namanya kolbu kotor ada penyakit, itu sekalipun ulama belum tentu bisa menyembuhkan gitu. Bahkan ulama sendiri atau ulama yang tidak takut ke Allah ya, yang dianggap punya ilmu agama tinggi sekalipun, yang dianggap ibadahnya hebat, dia bisa terjangkiti dengan kekotoran dalam kolbunya itu. Makanya betapa beratnya orang yang untuk bisa mengakui kekotoran jiwa itu tidak mudah. Penghalangnya apa? Penghalangnya itu tadi. Makanya kenapa Rasulullah SAW bersabda yang artinya 3 perkara yang merusak, yaitu kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, nafsu yang mengajak kepada kejahatan tentunya, dan ketakjuban
kepada diri sendiri. Nah, ini tiga ini yang membinasakan. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Abu Nuaim. Kikir, orang yang tamak cenderung dia kikir, takut berkurang hartanya. Kemudian nafsu yang tidak terkendali, itu pun membuat dia jatuh dalam maksiat, membuat kolbunya jadi korban. Yang ketiga takjub. Takjub ke diri, inilah yang membuat dia tidak ada minat untuk belajar. Aku baik-baik aja. Dia merasa suci, baik, tidak ada minat untuk menambah ilmunya, untuk mengetahui hal-hal yang itu justru untuk memperbaiki dirinya. Dia tidak, itu tadi sombong. Ujub itu kan sombong yang di dalam hati ya. Akar dari sombong. Pelajaran kita adalah ujub itu dia tidak diekspresikan dalam ucapan dan perbuatan. Tapi kalau sombong itu diucapkan dalam perbuatan dan ucapan. Tapi kalau ujub itu dia tidak bicara tapi dia merasa aku baik-baik saja, aku suci, aku baik, aku ya berilmu. Dia tidak ucapkan, tapi dia sudah merasa. Inilah yang membuat ilmu itu tidak sampai kepadanya. Allah tidak bimbing dia, Allah tidak beri dia yang namanya kesadaran lewat pembuktian. Kan kita sudah belajar bahwasanya Allah menyadarkan seorang hamba dengan dua, pembuktian dan musibah. Pembuktian itu ada tiga, yaitu dengan kejadian, dengan yang didengar, dan ilmu. Nah, kalau dia tidak ada minat, saya ingin belajar, saya ingin ilmu ini membuat saya muhasabah, menemukan aib saya, dan saya tidak ada minat, ilmu itu membuat dia mengawasi kondisi batinnya, kolbunya, maka berat. Jadi dia harus punya tekad, saya harus belajar nih gitu. Kayak kita hari ini kan banyak orang nggak tahu loh Teh, kalau misalnya dia tuh ngerasa selama itu dia suka dia tuh tamak sama harta, dia tuh sibuk dengan dunia, dia tuh suka pamer, dia tuh merasa lebih baik dari orang. Dia tuh nggak sadar karena dia bisa jadi belum tahu ilmunya. Kalaupun dia sudah tahu ilmunya, itu belum sampai Allah pahamkan ke kolbunya yang membuat dia menjadi introspeksi ke dalam dirinya, muhasabah. Itu belum nyampe ke sana gitu. Ya. Jadi penghalang seseorang itu untuk bisa melihat kekotoran dirinya adalah ujub tadi, takjub ke dirinya, merasa diri lebih baik. Karena merasa diri lebih baik, ilmunya nggak masuk, ilmunya nggak dapat. Sehingga bagaimana mau memperbaiki kalau ilmunya aja dia nggak dapat, karena obat itu ilmu, keadaan, baru tindakan. Ilmunya, ilmu misalnya ilmu sombong itu tidak boleh meremehkan orang. Keadaannya gimana? Keadaannya itu adalah ya pokoknya dia nggak boleh meremehkan orang dan dia merasa lebih baik, paling benar. Terus gimana harusnya? Dia harus tawadu dong, dia harus riadoh dong gitu. Nah itu adalah suatu proses gimana kita untuk bisa memperbaiki kekotoran-kekotoran dalam jiwa kita. Kalau kita mau istiqomah, kalau enggak lalai, merasa sudah baik, lalai, setan masuk, udah kita tuh hanya jatuh kepada maksiat, istiqomah lepas gitu. Kalau kita bisa sangat paham ya Bunda itu bahwasanya merasa kotor diri ataupun suzon kita kepada diri kita gitu ya. Jadi sebetulnya tuh kalau kita paham itu adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk penjagaan Allah gitu ya, agar kita memang benar-benar bisa bulat gitu loh kalau melakukan segala sesuatu, melakukan amalan tuh benar-benar karena Allah gitu kan. Mudah-mudahan gitu ya tadi kita bisa menemukan poin-poin yang Bunda sampaikan tadi, karena kalau misalnya sudah takjub sama diri kita tuh kayaknya udah tahu itu ya gitu, ngapain ngasih tahu lagi sih gitu, lu masih kurang. Iya, itu merembetnya kemana-mana Teh, nggak mau belajar lagi, merasa sudah tahu, meremehkan orang, tidak bisa memperbaiki diri, terus dia sibuk dengan kamu yang salah dan seterusnya. Itulah fatalnya orang yang husnuzon kepada diri. Makanya harus suudzon, merasa diri ini kotor. Karena kalau sudah merasa diri kotor, maka dia akan berjuang untuk membersihkannya, dan itu sumbernya adalah ilmu. Baik, dan latihan riadoh gitu. Iya. Kemudian nanti kita punya segmen berikutnya, ditahan terlebih dahulu dan sahabat MGTV. Kita akan lanjut lagi pembahasan ini. Untuk itu tetap bersama kami, kita kembali selepas informasi yang berikut ini.